Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda semua. Eh, Semoga Anda selalu dalam sehat, kondisi sehat walafiat, karena kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja, ya, gitu ya. Dunia sedang bergolak dan kemudian dampaknya terhadap ekonomi kita pasti langsung Anda sudah ada rasakan langsung ya hari-hari ini. Seperti biasa Betul. kami ajak Anda berbincang dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali lagi menjumpai teman-teman. Menjumpai teman-temannya sih senang, gembira. Tapi Yes. berita yang akan kita bawakan ini berita yang mungkin akan membuat kita berpikir gitu ya. Akan membuat kita berpikir keras bagaimana mengatasi keadaan saat ini. Yes. Ini karena eh, kal hari ini sudah tembus 115 ya per barrelnya itu ya, $115 per barrel Ya, bagi. betul. Ini luar biasa Hmm, ya, karena kemarin itu baru mencapai $100 per barrel. Hari Ahad itu baru ya, 100 ya. Dan kalau kita betul. kita mundur lagi ke hari Jumat baru 80, dan sebelumnya itu kan di bawah 70 ya Mbak Agi. Ini gila, gila banget nih angka Ya. lonjakannya luar biasa, 60-an lah sekian ya waktu itu ya Mbak Agi ya. Iya, Sekarang iya 115, jadi 60 sekian. Karena ya harga dasar yang dicantumkan pada APBN kita 70 70 dolar per per barrel. barel. Yes, Mbak Agi. Bayangkan, sekarang sudah mencapai 115 Udah, dolar per barel. Artinya ya, kenaikan lima dari puluhan lah. Ya, 50-an ya dari iya, angka sebelumnya. iya, Ada lima betul. puluhan dolar, tapi kalau Dolar. dari angka patokan di APBN itu $45 ya Mbak Agi ya. Gede banget loh ini Iya. angkanya ya kalau dihitung, jangan dilihat defisit yang melebar 3,6%, 3,7%. Itu angkanya kelihatannya kecil kalau dibilang. Pak Purbaya kan selalu ngomong begitu. Kalau skenarionya kata dia, kalau harga minyak per barrel itu 92 dolar pada waktu itu, kan dia menyatakan begitu hari Jumat itu. Betul. Dan Hmm. itu katanya, dan itu berlangsung selama setahun, itu maka defisit kita bisa melebar APBN 3,6 sampai 3,7. Mungkin buat publik nggak kerasa itu 36,37 itu apaan sih, nggak terasa. Tapi begitu diomongin per barrelnya kenaikan, dan belum lagi nanti dikonversi berapa kenaikan setiap barrelnya, itu berapa triliun subsidinya, itu baru kerasa banget, gede banget itu Mbak Aki. Iya betul, diperkirakan setiap kenaikan 1 dolar Hmm. itu pemerintah harus memberikan subsidi 6,8 triliun Hmm. untuk subsidi minyak kita, untuk minyak Iya. bersubsidi, begitu Hmm. BBM bersubsidi. Yes. Aha. Jadi jadi bisa bayangkan sekarang perhitungannya, mungkin teman-teman yang membawa kalkulator, kalau harga dasarnya dari 70 ya, dari tujuh Hmm. puluh dolar per barel, kemudian sekarang naik ke 115 dolar per barel, itu tinggal dikalikan saja, berarti ada 45 dolar Hmm. dikalikan 6,8 Hmm. triliun Hmm. gitu. Nah, ini kemudian tergantung kepada kebutuhan kita. Kalau sekitar 105 dolar saja kenaikannya, itu kita harus sudah mensubsidi mungkin sekitar 250 triliun begitu. Nah, apalagi sekarang sudah lebih lagi 115. Ini angkanya dari mana sih 115? Ini kita kutip dari Bloomberg ya, Hmm. yang pada siang hari, pada hari Senin, itu kontrak WTI, yaitu West Texas Intermediate Crude Oil, untuk pengiriman April 2026 itu diperdagangkan di kisaran 115,25 dolar AS per barel. Ini melonjak 24 lebih dolar per barel atau sekitar 26,79% dibandingkan sesi perdagangan sebelumnya. Jadi jauh-jauh hari ini sudah dipatok seperti itu. Sementara harga Brent crude ini minyak mentah yang diproduksi di Laut Utara ya, di kawasan Eropa, ini berlaku juga untuk harga di Timur Tengah yang jadi acuan utama pasar minyak global, itu tercatat berada di level 115,82 dolar per barel. Jadi sebetulnya 115 pun lebih begitu ya, tidak tidak 115 tok gitu. Itu untuk kontrak Mei, penjualan kontrak Mei tahun 2026. Jadi sudah bisa ancang-ancang dari sekarang. Bahkan kalau kita melihat berita dari Menteri Luar Negeri Qatar, dia ini mengatakan, coba saya cari ya. Iya, ini Menteri Luar Negeri Qatar ini malah mengatakan kemungkinan harga minyak itu akan mencapai 150 dolar
per barel. Ini luar biasa. Ini Menteri Energi Qatar, bukan luar negeri. Menteri Energi Qatar saat Al-Kabi, yaitu dia memproyeksikan seperti itu, karena negara-negara teluk produsen energi utama akan menghentikan ekspor dalam beberapa minggu ke depan. Mereka ini apa? Kenapa mereka sampai begitu? Karena selagi perang terus berlanjut, sekarang kita tahu ya, pimpinan dari Iran sudah ditunjuk dan ini langsung Amerika dan juga Israel mengatakan akan menjadi target pembunuhan yang berikutnya sampai kemudian mereka dapat mengganti rezim yang pro kepada Amerika dan juga Ya. Israel. Ya, Hmm. ini menyebabkan para pengamat dan juga para apa negara-negara di sekitar gitu memperkirakan Selat Hormuz pasti akan ditutup makin lama karena eh, perang pasti pasti akan panjang, bahkan ada yang memperkirakan sampai 6 bulan. Itu kalau seandainya sampai 6 bulan, karena Iran pun juga tidak mau berdamai. Mereka akan terus apa namanya? Mereka akan terus melawan begitu dan bahkan melakukan pengeboman. Dan kita tahu ya, 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya, hari hari Sabtu atau Jumat, eh, pengeboman dari Israel terhadap 30 pangkalan minyak Iran itu membuat Oh Amerika yes, kecewa ya. yes, itu parah, itu parah. Ya. Parah sekali. Mereka bahkan di antara keduanya, kedua negara ini pun sudah mulai berselisih walaupun kata Israel sebelum itu dibom sebetulnya sudah bertanya kepada Washington gitu dan mereka menyetujui tapi ternyata setelah itu dilakukan kemudian Washington kecewa begitu ya karena ini akan menyebabkan harga minyak makin Pasti. gila-gilaan, Ya, luar ya. biasa. Ya, tadi kan Anda menyatakan sekitar berapa? Kalau hitungan pemerintah ya 6, berapa? 6,5. 6,8 triliun 6, per kenaikan satu ya, dolar. saya membaca ada ekonom yang menyebutkannya bisa sampai 10 triliun bahkan. Kalau sampai 10 triliun Iya. itu kan kalau selisihnya 45 dolar, berarti sudah 450 triliun, Mbak. Gitu. Ininya apa subsidi yang baru ya. Oke, tapi kita mungkin nggak hitung angka yang besar ya, angka yang tinggi. Tadi kalau yang angka yang rendah lah, 6,8 triliun kali 45 itu berapa angkanya dapatnya Mbak Agi sekitar? Hampir berapa itu? Empat tiga. Ya, teman-teman yang punya kalkulator ya bisa bisa Oke, dikalikan sendiri yang jelas ratusan triliun itu. ya, nanti padahal sekarang ini kan subsidi untuk BBM, energi dan pupuk itu di APBN kita itu 318,88 triliun. Jadi bayangkan kalau ada tambahan aja lagi, berarti tambahan lagi 300 triliun saja. Apalagi kalau tembus 150 tadi, itu sih wassalam itu kalau tembus 150 seperti yang dikatakan oleh Menteri Qatar tadi ya, Mbak Menteri Energi Qatar tadi. Dan itu Betul. dampaknya pasti serius. Makanya saya nggak terkejut kalau kemudian netizen itu mulai berteriak soal MBG. Karena kan sebenarnya soal ini juga sebenarnya kemarin sempat diisyaratkan tuh dalam jumpa pers Mhm, Menteri betul. Menteri Keuangan Purbaya yang Mhm, dia menyatakan bahwa ya di pilihannya itu kita share dengan rakyat katanya. Kalau ada kenaikan harga BBM share dengan rakyat itu artinya subsidi dicabut ya atau dikurangi ya, gitu ya bebannya ya. dilepas kepada rakyat itu pernah terjadi di Mhm, eranya SBY pada tahun 2005 mhm, pernah karena 2 kali kenaikan harga BBM dan juga pernah naik sampai 150 eh, dolar per dolar. barrel ya. Nah, jadi Mhm, bisa dibayangkan kalau sekarang itu kemudian dia pilihannya bahwa enggak pokoknya MBG nggak boleh diotak-atik karena kan Purbaya sendiri menyatakan bahwa oke, kita akan juga pangkas MBG, tapi itu penunjangnya saja itu ya kendaraan bermotor, komputer dan sebagainya. Seberapa besar? Yang gede itu kan komponen nama menunya ya, per porsinya sebenarnya yang gede kan gitu. Dan saya juga bisa membayangkan itu kalau kemudian program MBG yang sekarang ini sendiri mulai banyak ditentang, kemudian tetap berjalan, sementara kemudian rakyat dibebani biaya mhm, kehidupan yang sangat tinggi, itu kan nggak ada mhm. artinya jadinya hitung-hitungannya nanti kan, katakanlah mereka dia anaknya dapat sehari makan sekali di sekolahnya, kata ada 2 orang anak misalnya. Tetapi begitu harga BBM itu dilepas ke pasaran, itu kan kebutuhan seluruh rumah tangga itu yang akan terdampak ya nggak seimbang itu yang saya membayangkan pemerintah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kalau sekarang ini kita melihat kalau Pak Prabowo pasti nggak boleh diutak-atik itu soal MBG itu itu ya MBG harga mati kan kira-kira begitulah itu sekarang. Tapi kalau dalam situasi begini apa pilihannya kan begitu. Iya, betul sekali. Apalagi seiring dengan melonjaknya harga minyak ini, maka rupiah jebol di angka Nah, 17.000 udah tembus per tujuh belas dolar. ribu ya sekarang ya Mbak Agi. Sudah Ya, mendekati sudah ya. 17.
Sudah Sudah 17. 17.090 rupiah 17 ya. kalau menurut Bloomberg ya. Uh, Ada juga yang mencatat 17.000 sekian begitu. Tapi artinya sudah lebih dari 17.000. Ada yang 17.009 rupiah, ada 17.000 bahkan sampai 17.090 rupiah itu tadi Mas Teherso. ya, 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 Dan ya. kita tahu kalau harga kurs rupiah terhadap dolar ini sudah melonjak seperti ini melewati angka psikologis 17.000 akan terbentuk angka psikologis yang berikutnya misalnya 17.500 kemudian 18.000 maka akan kita tidak berharap itu ya tapi kita harus antisipasi harus mitigasi kalau nanti harga minyak makin tinggi seperti dikatakan oleh Menteri Energi Qatar tadi sampai $150 akan berapa kurs rupiah terhadap dolar dan Ya. ini tentu akan mempengaruhi berbagai komoditi yang yang komponen impornya itu masih tinggi begitu. Hmm, Jadi segala sesuatu yang misalnya seperti pupuk sudah pasti akan naik tinggi ya karena banyak sekali kandungan bahan kimia yang kita harus impor begitu juga eh, makanan-makanan yang lain begitu juga komoditi-komoditi yang lain. Properti pasti akan naik tinggi juga karena berbagai banyak komponen di dalam properti itu juga kita yang masih impor. hmm. Begitu juga orang akhirnya akan berhenti melakukan renovasi, berhenti membeli rumah dulu. Kegiatan ekonomi akan berkurang, akan melemah begitu. Nah, ini yang sangat-sangat dikhawatirkan karena ini akan ya soal keamanan kita harus tingkatkan karena pasti kriminalitas akan naik. Kita khawatirkan ada penjarahan dan sebagainya karena makin tertekan dan PHK juga pasti akan terutama untuk komponen-komponen yang masih bahan-bahannya masih impor begitu. Pabrik-pabrik itu akan memangkas produksinya, akan ada PHK dan sebagainya. Yes, Ini pasti. dampaknya besar Dampak sekali. ikutannya Iya, banyak sekali ya. Jadi memang kan berkali-kali betul. juga kita mengingatkan bahwa tidak berdiri sendiri ya tekanan terhadap APBN itu. Satu Mhm, tentu soal patokan asumsi dasar dari ini ya dari harga minyak per barel yang sekarang juga pasti betul. jebol gitu jebol ratusan Mhm, triliun tuh diperkirakan itu kalau dengan asumsi ya pemerintah tetap menanggung subsidinya. Yang kedua betul. dari sisi kurs rupiah itu kan berkaitan dengan kenapa? Karena untuk menambah APBN itu kan berarti kita menambah utang baru. Ya, dan sementara Iya, utang baru itu betul. semua dalam bentuk dolar, penghasilan kita dalam bentuk Mhm, rupiah. Ya, itu juga mhm, akan sangat jadi beban yang sangat berat. Jadi ini betul-betul buah si malakama kalau saya melihatnya dari posisi pemerintah ya. Dan jangan lupa juga itu kan kalau tadi subsidinya dicabut, itu memang semua kebutuhan pokok akan lompat juga. Tapi tanpa dicabut pun sekarang karena kan ya yang disubsidi itu kan hanya beberapa komponen saja apa sih pertalite sama diesel ya Mbak yang masih disubsidi iya, itu ya solar solar ya. yang Nah, biasa ya. Mhm, solar biasa sama pertalite. Tetapi Pertalite. kan sekarang justru pengguna yang terbesar adalah kendaraan-kendaraan yang menggunakan tanpa subsidi dan itu pun udah membuat mengeruk kantong mereka dan di antara mereka Mhm, ini kan banyak yang kita sebut sebagai near poor. Ya, statistik mhm. menyebutnya sebegitu ya, orang yang mendekati miskin. Begitu Iya, begitu terjadi kenaikan harga BBM tingkat yang ini, saya nggak tahu sekarang sudah berapa. Kemarin tanggal 1 itu kayak bahan bakarnya Pertamax 92 RON 92 di Pertamina aja sudah naik sampai 500.000 kan. Kemarin ya Mbak. 500 lima ratus 500 rupiah. rupiah. Iya. Tapi Betul. Itu lima kenaikan yang tinggi karena iya, biasanya naiknya ya sekitar 200, iya. 100 sekian seperti itu. Ya dampaknya ini kena semua. Semua kena. Yang nggak kena itu hanya yang orang Iya. sangat-sangat kaya. Ya kelas menengah ke Mhm. atas ya. Kalau menengah ke bawah itu dampaknya luar biasa. Jadi ya memang pasti faktor kriminalitas dan sebagainya itu akan semakin meningkat. Dan belum lagi ditambah ketidakpuasan publik terhadap pemerintah juga belakangan ini. Ini kan berbagai Betul. kebijakan. Jadi itu bisa Mhm. jadi akumulatif loh. Mulai dari soal BOP, kemudian pengiriman pasukan ke Amerika, Mhm. ke Gaza, kemudian juga perjanjian antara perdagangan antara Amerika dan Indonesia antara Presiden Prabowo dengan Mhm. Trump itu semua menjadi bahan bakar yang mesti dikelola secara hati-hati. Nah, kalau kita tentu mengingatkan ya jangan sampai muncul kerusuhan karena kalau muncul kerusuhan hidup kita makin berat. Kan itu ya Mbak Agi Betul. ya. Ya tapi ketika Mhm. perut mereka lapar bagaimana itu persoalannya itu yang jadi masalah. Jadi hati-hati nih ya. Ini mumpung bulan puasa orang masih banyak menahan diri nggak bang. Tapi Mhm. berikutnya itu tensi
orang itu akan makin tinggi loh. Jadi hal-hal yang tadinya membuat kita mungkin bercandaan itu biasa dianggap ketawa, sekarang orang bisa marah dalam situasi sekarang ini. Iya, betul sekali Mas Hersu. Itulah kenapa tadi Mas Hersu sebut ya, di banyak platform media sosial itu orang Hmm, sudah berteriak-teriak hmm, stop MBG. hmm, Kenapa? Karena memang ini yang memerlukan pendanaan sangat besar. Per hmm, hari sekitar 1 triliun sampai 1,2 triliun gitu harus digelontorkan pemerintah. Coba kita lihat ya, ini saya lihat dari akun CNN. hmm. Semenjak Om Bowo jadi presiden, Indonesia terasa semakin maju, rakyat sejahtera, pengangguran berkurang, bahan pokok murah, dan semua itu hanyalah mimpi. Ini Ini banyak komentar sekali yang komentar reply. dari netizen ini ya. Ini di komentar dari netizen sarkas betul ya. Hmm, Maaf Pak Prabowo, menurut saya kalau Anda pro rakyat harusnya MBG dihentikan atau dipangkas dan dievaluasi untuk diberikan hanya ke daerah-daerah tertinggal. Tapi kalau Anda pro pejabat-pejabat circle Anda yang ikut memenangkan Anda, silakan kalau mau dilanjutkan dengan konsekuensi rakyat akan menjerit karena naiknya harga minyak akan diikuti naiknya kebutuhan pokok. Ya ini konsekuensi logis dari kenaikan harga minyak dan juga melemahnya kurs rupiah. Simple. Stop MBG dan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih maksudnya. hmm. Keluar dari BOP. Iya, untuk apa BOP? Kita BOP dan kemudian harus membayar 17 triliun. Oke, dari pemerintah sudah mengatakan enggak, kita enggak harus membayar 17 triliun. Oke, tidak membayar itu tapi dikompensasikan kepada pembiayaan pengiriman Ya. 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Hmm. Jadi semuanya kita tanggung sendiri. Karena ini bukan atas mandat PBB ya. Kalau atas Kalau udah mandat PBB PBB gajian ada tuh, pemberian PBB, ada malah gajian tuh, gajian ya. gitu ya, yang didukung oleh semua negara. Ini malah justru Indonesia akan mengirimkan ke sana, ada yang menyayangkan dan bahkan menjadi sorotan. Bahkan di dalam negeri pun banyak sekali yang tidak setuju. Dan harus keluar sekitar 17 triliun itu tadi sebagai biaya untuk prajurit kita ke sana. Belum lagi kalau ada bentrokan dengan Hamas misalnya, karena saya lihat ya, salah satunya di unggahan Ibu Kondi Rahakundi nih, salah satu pimpinan di Palestina, pimpinan Hamas juga sudah mengatakan jangan sampai berhadapan-hadapan dan agar pasukan itu nanti berada di wilayah perbatasan, bukan masuk ke dalam Gaza. Ini belum saja sudah ada apa sikap defensif yang sangat keras seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi, apalagi yang dikatakan netizen. Andre Woody mengatakan BBM siap naik katanya. Kemudian Husni Mubarak mengatakan, dah ikut BOP melayani semua kemauan Amerika Serikat, tapi tetap aja nilai rupiah melemah. Hmm. Ya, nggak ada jaminan bahwa Amerika akan membantu ekonomi kita. Semuanya itu adalah dagang, begitu ya. Semenjak Prabowo jadi presiden, kok malah lemah rupiah. Hmm. Intinya EBG Mama udahlah, that simple. Ini nggak tahu nih maksudnya mungkin MBG apa berhenti begitu ya. Ada yang mengatakan jogetin aja. Nggak ngaruh, yang penting MBG tetap jalan. Ini sarkas-sarkas betul. On the way 20K atau 20.000 maksudnya kurs rupiah. Apalah berita baik yang bisa dibaca sehari-hari? Ini udah hopeless ya. Kita sendiri, saya dan Mas Herssu pun, apa nih berita baik hari ini nih yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman off the record begitu. Hmm. Sangat sayang sekali bahwa kita harus selalu memberitakan yang seperti ini karena memang Iya. keadaan seperti ini. Bahkan Purbaya sendiri sudah mengatakan di awal tahun pada bulan Februari kemarin sudah terjadi defisit anggaran 135 triliun. Ya. Ini belum ada belum ada pengeboman ketika itu ya. Pemimpin Iran belum belum gugur dan kemudian harga minyak belum gila-gilaan seperti ini, sudah defisit seperti itu Mas Herssu. Ini Ya. rakyat akan makin tertekan kalau seandainya sudah pasti apa namanya harga-harga naik dan kemudian apalagi kalau diikuti dengan kebijakan seperti era Sri Mulyani yang mau gampangnya aja yaitu dengan menaikkan pajak rakyat. Hmm. Wah, Hmm. dengan mencabut subsidi saja udah menggap-menggap nih rakyat. Yes, itu dia. Makanya saya sampaikan tadi, bukan kalangan bawah saja yang penikmat Pertalite, tapi sekarang ini yang bertahan menggunakan Pertamax 92 juga pasti sekarang udah harus berhitung-hitung bagi. Sekarang ini kan kalau di Jakarta kalau kita hidup di Jakarta ya, mungkin kalau ada di luar daerah, Hmm. komponen Hmm. terbesar itu bukan BBM memang kalau di Jakarta. Komponen terbesar itu jalan tol. Itu paling gede banget gitu Yes. ya. Tapi sekarang dengan harga seperti ini akan bersaing ini antara jalan tol dengan
dengan BBM, dan jangan-jangan jalan tol juga karena dia sendiri dibangun dengan utang, dia juga menaikkan tarif, itu tambah Betul. lagi situ. Mhm. Jadi, dan Mhm. bayangkan situasi ini yang penting-penting dicatat itu adalah menjelang arus mudik. Bayangkan Mbak Agi, Mhm. dan orang Indonesia kan sering tidak peduli kalau namanya arus mudik itu mau situasi seperti apapun, ya dia harus Tetap harus harus, mudik. harus mudik. Tapi kemudian ketika semua naik, dan kemudian ketika mereka sudah sampai di kampung dan mau pulang ke Jakarta, ternyata mereka kena PHK karena pekerjaannya juga gulung tikar. Ini kan dampak ikutannya besar sekali gitu loh. Iya. Iya, kita khawatir ini banyak terjadi kantong-kantong kemiskinan baru, keluarga-keluarga miskin baru Hmm. yang belum terdaftar begitu ya untuk menerima Ya. bantuan bansos, Hmm. padahal mereka sangat-sangat memerlukan Hmm. begitu. Jadi kita khawatir juga akan ada banyak mahasiswa drop out. Hmm. Khawatir juga yang nggak perlu mahasiswa pelajar-pelajar juga orang tuanya tidak bisa memberikan uang saku dan juga uang transportasi yang akhirnya eh, harus terpaksa menghentikan sekolahnya. Ini banyak terjadi seperti itu. Kita ingat pada saat COVID bagaimana banyak orang tua atau orang yang bekerja itu di PHK, maka serta-merta kebutuhan pendidikan itu berhenti karena yang lebih penting Ya, adalah makan, yang penting ya, makan. ya, itu desakan itu saya kira nanti ini ya, Pak Prabowo yang kita mesti lihat kan bagaimana. Apakah nanti kalau cuma netizen teriak-teriak aja, saya kira mungkin tidak akan ngaruh karena yang mengkritik saya kan banyak sekali ya. Ya, Pak Prabowo kan bergeming ya, Mbak Agi ya. Bahkan Betul. Pak Prabowo minta bahwa kumpulin tuh video-videonya, setiap malam saya akan tonton. Itu kan sebenarnya apa ya, sinisme lah ya. Menantang itu Ya, sebetulnya. ya Iya. sinisme lah begitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Ini yang akan teriak adalah rakyat kelas bawah. Kenapa? Karena sudah bisa kita pastikan gitu. Tadi coba bandingkan kalau cuman dikompensasi hanya dengan dapat satu kali makan, sementara anggota keluarga lainnya nggak bisa makan karena harga-harga yang sudah semakin naik dipicu oleh kenaikan harga BBM, atau bahkan di antara mereka kemudian kehilangan pekerjaan karena harga BBM yang naik tinggi tadi. Ya, eh, pilihannya menurut saya apa ya, angka MBG itu juga sangat besar loh angkanya ya, 335 triliun itu Mbak Agi ya. Jadi Betul. mungkin bisa Iya. dipindahkan untuk ke eh, subsidi BBM yang terjadi semacam itu. Walaupun orang selalu menyatakan BBM subsidi itu kan tidak mendidik. Ini bukan soal mendidik atau tidak mendidik, tapi realitasnya orang sudah tidak punya pilihan lagi dalam hidupnya kan gitu. Hmm. Iya, kita ingat. Rakyat kita juga tahu kalau BBM dengan RON 95 itu dijual di Malaysia hanya sekitar 2 ringgit lebih kalau dikuruskan sekitar 7.800. Itu RON Hmm. 95. Mereka Hmm. nggak punya RON yang di bawahnya karena ingin supaya mobil-mobil di Malaysia itu awet. Hmm. Pemerintahnya mengatakan demikian. Jadi mereka tidak memproduksi RON yang rendah begitu ya. Dan di Indonesia kita masih ada RON yang rendah 90-92 begitu. Dan itu pun dijual dengan harga lebih tinggi daripada harga yang di Malaysia. Jadi tidak ada alasan bahwa kalau kita mensubsidi seperti ini, ya negara tetangga kita bisa begitu kan. Hmm. Sementara kita kalau dari hasil tambang saja sebetulnya dari batu bara, dari nikel itu kalau nggak bocor, bocor, bocor. Begitu kan kata Pak Prabowo dulu. Kalau nggak ada kebocoran sebetulnya itu bisa untuk mensubsidi begitu rakyat juga nggak bingung ya Ya. sekarang ini kan untuk apa postur pajak di dalam anggaran kita 82%. Bayangkan negara sekaya ini sumber daya alamnya sekaya ini kok anggaran apa APBN-nya itu lebih banyak berasal dari sumbangan masyarakat yang membayar pajak kan seharusnya bukan dari tambang saja kita kembali ingat apa yang dikatakan Abraham Samad kalau kalau seandainya dikelola dengan benar sumber daya alam kita, maka setiap orang di Indonesia itu setiap bulan akan menerima gaji dari pemerintah dari hasil SDA kita itu sebesar 20 juta. Kalau satu keluarga Hmm. rata-rata di Hmm. Indonesia itu ada Empat sekitar lah. 4 sampai 5 ya. Hmm. Iya, Ya, sekitar 4,7, 4,8 gitu, hampir 5. Itu sudah hampir 100 juta 80 ya, katakanlah 80 sampai 90 100 juta juta. lah. Iya, 80 sampai 100 Iya. juta. Wow, itu kaya raya kita, bangsa kita mungkin jauh lebih kaya dari Brunei kalau satu rumah tangga itu 100 jutaan ya. 80 sampai 100 juta. Tapi itu kan baru dari tambang, karena sesungguhnya Pak Prabowo sendiri punya data yang lebih besar lagi, Mbak. Datanya misal dari BUMN, kebocoran di BUMN, kemudian dari Hmm. sawit, under invoicing dan sebagainya itu jauh lebih gede. Jadi memang nggak ada alasan rakyat kita ini, negara kita ini miskin tuh nggak ada alasannya.
Nggak Tapi ada. soalnya karena Mm-mm. korupsi itu yang jadi persoalan gitu loh. Jadi kalau Mm-mm. subsidi segala macam itu kecil, tapi yang korupsi itu luar biasa besar dan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja dan kita bisa menduga orang-orang itu saja dan pejabat itu saja yang kemudian menikmatinya kan gitu. Jadi mari kita lihat Mbak Agi, karena Pak Purbaya kemarin kan dalam jumpa pers hari Jumat dia menyatakan bahwa hari Rabu dia akan mengumumkan hitung-hitungannya, katanya mereka sudah punya hitung-hitungannya. Tapi kan hitung-hitungannya sekarang dinamis terus. Jadi saya kira nggak bisa rigid ya, bayangkan hari Ahad kemarin baru 100 dolar per barrel, tiba-tiba sekarang hari Senin udah jadi 115 dolar per barrel. Kita nggak tahu besok hari Selasa seperti apa, Rabu seperti apa. Ini kita hidup dalam kalkulasi yang tidak menentu ya situasinya. Jadi nanti saya kira pemerintah kan harus segera merevisi ini patokan apa Mbak, patokan BBM Iya. di APBN dan Mm. itu artinya harus Betul. ada APBN perubahan. Belum lagi kita Mm. juga bicara soal utang yang harus juga dihitung lagi karena pemerintah harus mau nggak mau dalam hal ini pemerintah harus nambah utang baru gitu dan utang baru itu kan berarti kan asumsi APBN-nya juga harus diubah lagi. Jadi ini betul-betul dalam situasi 1 tahun lebih pertama pemerintahan Pak Prabowo banyak sekali cobaan yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi di luar juga soal kebijakan yang membuat pemerintah sendiri dalam situasi yang jadi semakin rumit pilihannya karena kan sekali lagi MBG itu adalah hal yang nggak boleh dikotak-atik sedikit pun gitu. Iya, pusing ya Mas Hersu ya. Kita Iya, udahan aja yuk. itu aja kita kita rakyat aja kita pusing, apalagi dari pemerintah, Mbak Ki. Saya kira kita tunggu saja bagaimana langkah pemerintah berikutnya. Tetapi yang paling penting buat kita, ya ini peringatan buat kita sendiri juga, diri kita sendiri juga yang lain. Sekarang jadi ya tahan-tahan diri dulu untuk Ya, kebutuhan-kebutuhan yang ada, berhematlah. ya berhemat Iya. ya dalam situasi kecuali Mhm. sangat urgent yang sudah direncanakan dan Jangan memang beli sesuatu yang hanya untuk hedon, untuk apa yes. begitu Mm, ya. mm, mm, Pokoknya berhemat. mm. Memang penghematan akan menyebabkan ekonomi kurang berputar gitu. Tapi itu juga salah satu bentuk supaya kita bisa survive lebih Yes. lebih lama begitu Yes, saat dan ini. jangan lupa membantu kiri, kanan, dan keluarga terdekat. Ya, Ya, betul. ini Mm. sekarang ini saya mesti ini saya terpaksa mesti ngomong ini ya di publik itu permintaan bantuan itu berdatangan dari mana-mana dan saya juga seperti ditagih kan Mas Hersu bilang saling berbagi. Iya, tapi kewajiban kita berbagi yang pertama itu adalah kepada keluarga utama kita dan Keluarga kemudian utama. yang terlingkungan terdekat. Itu ya sebenarnya yang kita Mm. lakukan. Jadi please mohon Betul. maaf juga kalau tapi hal-hal semacam itu itu sekarang ini berdatangan tuh Mm. permintaan-permintaan bantuan semacam itu berdatangan dan kita sendiri juga menghadapi situasi yang ya nggak kalah jauh berbeda dengan teman-teman. Jadi saya kira memang jangan kemudian dalam situasi sempit ini kemudian kita membatasi apa ya bantuan kita, tetapi prioritas yang mesti utama jadi Ya. boga teman-teman juga lihat ya sekitarnya ya jangan kemudian berpikir yang jauh-jauh dulu bahwa ada saya tahu ada yang membantu kok Gaza, Palestina dan sebagainya itu bagus gitu tapi juga mulai perhatikan yang kiri kanan Anda semua itu yang Mbak Gi ya Oke. sampai Sip. ketemu lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.